Salam properti. Hai, ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, konsultan expert kesayangan kamu yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kawasan dekat rumah saya nih teman-teman, tepatnya di Jakarta Timur, Ujung Menteng. Nah, ini adalah salah satu klaster yang terbaru dengan model yang cantik banget. Model tampak depannya ini ala-ala Prancis nih. Jadi tipenya itu klasik model nih teman-teman. Kalau kita lihat rumah di belakang saya ini adalah salah satu tipenya yaitu tipe B dengan luas tanah 84 meter persegi, dimensinya lebar 7 dan panjang 12 meter, dan luas bangunannya itu 103 meter persegi. Kalau kita lihat, ini ada tipe yang tambahannya sudut seperti ini juga cantik banget ya. Jadi teman-teman kalau lagi cari hunian yang benar-benar mempunyai 2 akses tol dan juga sudah bisa diakses dari Transjakarta dan nantinya ada MRT, hunian yang pasti untung, simak video ini sampai dengan selesai ya. Rumah tipe 3 lantai kayak gini dengan attic floor dan sky balcony, ini adalah rumah pertama yang ada di Jakarta Timur dengan konsep yang seperti ini nih teman-teman. Apalagi kalau kita lihat ya, modelnya ini cantik, menarik, up to date dengan model klasik modern dengan warna-warna yang masih minimalis ya teman-teman. Warna putih, abu-abu, juga permainan warna-warna kayu. Nah, bisa kita lihat di bagian tampak depan daripada rumah ini itu sudah ada carport yang muat untuk 2 mobil kecil ataupun 1 mobil besar dan 1 motor nih teman-teman. Lantainya ini memakai batu sikat di mana ada permainan warna ya, ada 2 warna di sini, ada aksen warna hitam dan juga ada aksen warna putih kecoklatan nih teman-teman. Dan di bagian atas dari carport ini sudah memakai beton ya teman-teman, karena dibalik daripada carport ini tuh adalah sky balcony yang bisa diakses dari kamar tidur. Di fasad lantai satunya ini terdapat dinding yang mempunyai aksen tali air horizontal kayak gini nih. Apalagi dipadukan dengan jendela yang cantik banget dengan motif kotak-kotak berwarna coklat tua kayak gini nih teman-teman. Jadi kesan European style klasik tetap kelihatan banget nih. Di bagian sebelah kanan masih terdapat lahan yang bisa dipergunakan untuk mempercantik halaman depan rumah kamu. Lalu naik 1 step, kita menuju ke pintu utama daripada rumah ini. Di pintu utama ini sudah disediakan 1 CCTV ya teman-teman. Dan di pintu utama ini juga sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock yang bisa diakses menggunakan PIN, sidik jari, kartu, ataupun kalau misalnya kamu butuh kunci analog, ini masih bisa pakai kunci biasa ya. Memasuki rumah nih ya, langsung ketemu sama dapur, ruang makan dan juga ruang keluarga yang menggunakan konsep open space tanpa sekat nih teman-teman. Jadi benar-benar ruangannya ini terasa lega ya, tanpa sekat. Nanti kalian bisa aja menyekat ruangan ini hanya dengan permainan penataan dari furniture-nya nih teman-teman. Dapur yang diserahkan ini berupa ada meja seperti ini dan juga kitchen sink-nya, di mana di bagian sebelah kiri ini ada jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara nih teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak suka dapurnya ini di depan, bisa banget loh pindahin dapur di belakang karena masih ada sisa lahan di belakang. Nah, untuk dimensi daripada lantai satunya ini total antara ruang makan, dapur bersih dan juga ruang keluarga ini di 6 meter dikali 4 meter nih teman-teman. Jadi cukup spacious ya. Apalagi kalau misalnya kalian nempatin di sini meja makan, kalian bisa cek videonya yang lain ada di tipe boosternya yang lama layout 7x12, tapi kalau di sana namanya tipe A ya teman-teman. Itu bisa lihat yang kalau misalnya ditambahin dengan furniture itu seperti apa. Nah, di sebelah kiri ini ngadep ke fasad depan ke carport. Ini ada 1 jendela yang bisa dibuka tutup dan atas bawahnya ini juga ada panel
panel jendela juga. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan alami rumah ini tuh masih terbilang terang banget ya. Walaupun siang hari itu nggak perlu pakai lampu pun, saya rasa udah cukup terpenuhi kebutuhan pencahayaan untuk di dalam ruangan ini. Di sebelah kanan saya ini adalah satu kamar tidur di lantai satunya. Kita lihat yuk. Ini adalah kamar tidur yang ada di lantai 1 dengan dimensi hampir 3 meter kali 3 meter. Kamar tidur ini terbilang cukup spacious nih teman-teman. Untuk kamar ini kamu bisa menjadikan kamar tamu, atau kalau kamu tinggal sama orang tua kamu bisa banget loh. Orang tua kamu tuh nggak perlu naik turun tangga, kasih kamar yang ada di bawah ini. Tapi kalau kamu yang nggak memerlukan itu semua, bisa kamar ini dibongkar jadi ruangan terasa lebih lega, dan ataupun kamu bisa mengalih fungsikan ini sebagai mini home office kamu. Untuk di kamar ini pun sudah dilengkapi dengan jendela yang bisa dibuka tutup, dan juga untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, karena jendela ini menghadap ke arah carport bagian fasad depan rumah. Kalau ada satu kamar tidurnya, pastinya ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini terletak di samping daripada kamar tidur tadi. Kita lihat ke ya sini, dengan dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter, kamar mandi lantai 1 ini cukup spacious ya dan fungsional nih teman-teman. Di sini saya berdiri di daerah showernya, lalu agak naik setengah step sedikit, ini ada toilet duduk dan juga jet washernya, dan di sebelah bagian dekat ke pintu itu ada satu wastafel nih teman-teman. Nah, ini semua udah ada ya fungsi-fungsi untuk kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya. Nah, kamar mandi basah ini hati-hati agak turun sedikit stepnya nih teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk kamar mandi yang basah ini adalah area shower, area mandi, sehingga ini kalau ada genangan air tuh nggak langsung membanjiri ke area kamar mandi keringnya. Nanti kalau misalnya kalian sudah serah terima, kalian akan dapatkan seperti ini. Bisa ditambahkan nantinya divider dari kaca, sehingga nanti kalau mandi, nah airnya nggak terciprat-ciprat nih ke area toilet duduk dan juga area wastafelnya. Di bagian lantai ini sudah ada 2 floor drain, satu di sebelah daripada toilet duduk dan juga satu di area dekat shower. Nah, untuk lantai dan juga dindingnya sudah dilapisi dengan homogeneous tile 60x60 berwarna abu-abu yang mirip dengan batuan alam ya coraknya, dan mempunyai permukaan yang agak kasar dan tidak licin kalau terkena air ataupun sabun nih teman-teman. Untuk kamar mandi di lantai 1 ini sudah dilengkapi dengan exhaust ya, sehingga sirkulasi udara di kamar mandi ini nggak terasa pengap lagi nih. Untuk lantai yang ada di ruangan di luar ini juga sudah menggunakan homogeneous tile ya. Jadi kalian dapat homogeneous tile 60x60 dengan warna krem seperti ini nih teman-teman. Nah, di bagian belakang seperti yang saya info tadi itu masih ada sisa lahan yang dibatasi dengan pintu geser sliding seperti ini. Nah, pintu sliding ini adalah pintu kaca yang di pinggirannya itu menggunakan aluminium yang sudah di powder coated dengan warna coklat tua. Di bagian belakang ini mempunyai dimensi sekitar 2,5 sampai 3 meter dikalikan dengan 7 meter nih teman-teman. Jadi bisa banget kalian menambahkan bangunan di sini, ataupun kalian benar-benar bikin ini sebagai taman belakang nih teman-teman. Jadi bisa ditambahkan kolam ikan, vertical garden, dan lain sebagainya. Lalu di sebelah pojok sana itu adalah area untuk mencuci dan menjemur di dekat daripada ground tank yang ada di lantai 1 ini. Jadi totalnya ini ada 2 penyimpanan air ya teman-teman. Untuk yang di bagian bawah ini ada ground tank, dan di bagian atas lantai 3 nanti ada toren nih. Jadi layoutnya sudah dipikirin matang-matang ya. Misalnya kamu perlu memindahkan dapur ke belakang pun masih bisa nih ya teman-teman. Apalagi di bagian belakang juga sudah disiapkan area laundry tadi, itu sudah ada jalur pipa, juga ada untuk kerannya, serta jalur power socketnya untuk colokin listrik nih teman-teman kalau kamu pakai mesin cuci. Sekarang sudah selesai mereview untuk lantai 1-nya, kita naik ke lantai 2-nya yuk. Naik tangga ini nggak terasa capek ya, jarak antar anak tangganya ini nggak terlalu tinggi. Nah, kalau di bagian anak tangga ini tetap menggunakan
homogeneous style yang senada dengan bagian lantainya. Untuk railing daripada tangga ini menggunakan kayu yang dicat berwarna gelap, dan di bagian bawahnya itu menggunakan railing besi dengan cat warna putih. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur, satu untuk kamar tidur anak dan satu untuk kamar tidur utama, dan 1 kamar mandi. Sekarang kita cek dulu untuk kamar tidur anaknya ya. Dengan dimensi 3x4 meter, kamar tidur anak ini terbilang cukup spacious ya teman-teman. Jadi di sini bisa kalian tempatkan untuk 1 ranjang, lalu sebelah kanan kirinya bisa ditambahkan dengan meja nakas kecil, lampu gantung ataupun lampu tidur, lalu bisa ada di bagian sini nih tambahan untuk meja belajar dan juga lemarinya. Mungkin bisa dipergunakan sebagai area untuk menonton TV. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bagian lantainya khusus untuk di daerah kamar nih nggak menggunakan homogeneous style tapi menggunakan model vinyl atau PVC seperti ini nih teman-teman. Jadi benar-benar modelnya seperti parket tapi lebih tahan lama ya. Kamar tidur anak ini juga sudah dilengkapi dengan 1 pintu yang berfungsi juga sebagai jendela dan sirkulasi udara untuk penerangan alami dari kamar tidur ini. Tapi ini juga adalah akses menuju ke sky balcony nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk 1 kamar lagi, yaitu kamar tidur utamanya. Ini adalah kamar tidur utama yang ada di lantai 2 ini ya. Nah, di kamar tidur utama ini bentuknya rada L gini nih teman-teman, dengan dimensi kurang lebih sekitar 4 meter dikalikan dengan 6 meter. Nah, untuk kamar tidur utama ini juga terdapat 1 jendela yang berfungsi sebagai sirkulasi udara, juga penerangan cahaya alami, juga akses menuju ke sky balcony sama ya dengan yang ada di kamar anak tadi. Jadi, untuk kamar anak dan kamar utama ini sama-sama bisa mengakses ke sky balcony dari sini nih. Nah, keluar dari jendela ini kita ada 2 step turun ya, hati-hati ya teman-teman. Nah, ketemu sama sky balcony-nya nih. Jadi di bagian bawah daripada sky balcony ini adalah area untuk carport nih teman-teman. Terus lihat nih, di sebelah depan saya ini adalah clubhouse-nya, dan di sebelah kanan daripada bangunan ini adalah rumah-rumah yang akan dibangun dan diserah terimakan. Jadi kalau membeli rumah ini jangan khawatir nih teman-teman, karena pasti dibangun, karena dikit lagi aja mereka udah selesai untuk finishing ya. Jadi rumah-rumah yang kalian lihat di belakang saya ini adalah rumah-rumah yang sebagian itu sudah dibeli, jadi stoknya sudah nggak banyak lagi. Kalau teman-teman tertarik untuk membeli rumah ini, langsung aja hubungi nomor yang ada di akhir video ini. Dimensi daripada sky balcony ini cukup lebar ya, 3 meter dikalikan dengan 7 meter. Jadi bener-bener spacious banget nih teman-teman. Kalau mau ngadain barbecue party juga di sini masih bisa banget nih. Nah, untuk penahannya ini adalah railing dari besi yang dicat berwarna hitam seperti ini, dan di bagian bawahnya ini menggunakan homogeneous style yang modelnya seperti papan kayu gitu loh. Sedangkan di sebelah belakang saya ini adalah deretan dari ruko-ruko. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah gate dari Maison de Wisteria ini. Jadi gate clusternya di sebelah situ ya teman-teman. Kalau kalian lihat rukonya juga sebagian besar lagi proses pembangunan. Jadi bener-bener bentar lagi tuh serah terima. Jadi kebayang kalau kalian butuh sesuatu tuh tinggal jalan kaki keluar dari pintu klaster aja, itu langsung ketemu dengan aneka kebutuhan kalian. Nah, untuk fasad bagian depan di lantai 2 ini nih cakep banget nih teman-teman. Kalau kita lihat ya, nih ada lampu dinding yang seperti ini, sehingga lampu ini juga model-modelnya itu klasik tapi tetap modern ya teman-teman. Nah, ini sesuai dengan fasad rumah ini yang mengusung tema klasik modern dengan gaya Perancis ya teman-teman. Lalu untuk bagian dindingnya menggunakan variasi warna-warna abu-abu tua, abu-abu muda, putih, dan juga warna kayu. Untuk bagian jendelanya itu gemes banget nggak sih teman-teman? Jadi jendelanya ini nggak monoton kotak aja, tapi ada kotak-kotak di tengahnya. Bener-bener gaya-gaya European Parisian style banget ya. Kita balik lagi ke dalam kamar utamanya nih.
Nah, kalau kita lihat ya masuk daripada sini, kalian bisa nempatin ruangan TV di bagian kanan saya ini. Di sini bisa ditempatkan sofa dan juga walk-in closet nih di sini. Nah, untuk tempat tidur enak banget nih. Kalau kalian taruh di sini, TV bisa di sana ya, dan juga bisa di sini, atau mungkin di bagian itu bisa jadikan home office kecil ataupun tempat untuk dandan juga bisa banget nih. Kalau kalian pengen tahu gimana cara penataan salah satu idenya, bisa lihat video saya yang di Wisteria tipe A yang lainnya. Nanti kalian bisa cek, scroll aja di video saya yang lain ya. Terakhir adalah ruangan terakhir yang ada di lantai 2 ini, yaitu bagian kamar mandinya. Kamar mandi ini adalah kamar mandi sharing untuk kamar tidur utama dan juga kamar tidur anak nih teman-teman. Dengan luasan yang kurang lebih sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Kamar mandi ini sudah lengkap banget nih, sudah ada area untuk mencuci tangannya. Di sini juga ada toilet duduk dan juga jet washer, dan di sini adalah area untuk shower mandinya ya teman-teman. Jadi ada daerah untuk kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah yang dipisahkan dan ditandai dengan perbedaan level di lantainya ini. Untuk floor drainnya sendiri sama, sudah ada 2 floor drain, satu di area dekat toilet duduk dan satu di area shower nih teman-teman. Ini ada satu panel jendela yang vertikal yang dipergunakan sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan cahaya alamnya. Untuk area shower ini sendiri sudah terkoneksi dengan pipa air panas dan dingin, di mana nih sudah disiapkan untuk tempat kamu menaruh water heater kamu. Tinggal beli unitnya aja, kamu tinggal pasang di situ, dan juga sudah disediakan untuk power socketnya nih teman-teman. Untuk lantai dan juga dinding dari kamar mandi yang ada di lantai 2 ini juga sama, menggunakan homogeneous style 60x60 dengan warna abu seperti batuan alam dengan permukaan yang agak kasar seperti ini ya teman-teman, jadi nggak licin. Yang sama dipergunakan di kamar mandi yang ada di lantai 1. Tapi perbedaannya ini mungkin di daerah wastafelnya ini ada sedikit kayak meja kecil gitu ya teman-teman, untuk kamu taruh toiletries. Arah mau ke tangga ini juga sudah ada satu panel jendela di bagian lorong sini ya teman-teman. Jadi bahkan di daerah lorong pun sudah ada dipersiapkan jendela untuk sirkulasi dan juga penerangan cahaya alaminya. Kita sekarang naik ke lantai favorit saya, yaitu lantai etik. Sekarang kita sampai di lantai etik nih. Kalau teman-teman lihat ya, etik-etik yang lain itu kadang-kadang tangga ke lantai etiknya itu nggak sama dengan tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi untuk rumah ini tangganya tuh sama nih teman-teman. Jadi bener-bener ya tangga yang bener-bener kayak tangga pada umumnya aja tuh. Menggunakan lantai yang dari homogeneous style dan juga railing yang dari kayu, serta di bagian bawahnya itu dengan besi yang sudah dicat putih. Jadi sama persis dengan tangga yang dari lantai 1 ke lantai 2. Lalu untuk etik nih, nggak kerasa seperti etik yang lain juga. Kan ada beberapa nih rumah lantai etik yang mungkin tinggi ceilingnya itu agak pendek. Jadi ada satu tempat yang mungkin kita bisa kejedot nih teman-teman. Tapi ini enggak. Ini antara sekitar 2,7 meter sampai dengan 3,2 meter nih teman-teman tingginya. Untuk lantai etiknya ini sendiri ini cukup lega nih teman-teman. Sekitar 6,5 meter dikalikan dengan 6 meteran lah kurang lebih. Jadi modelnya ini seperti letter L seperti ini, dan sudah dilengkapi juga dengan 2 tingkap jendela. Ini adalah jendela yang pertama mengarah ke sisi sebelah kanan rumah atau kiri rumah ya, sisi samping. Nah ini tuh dekat dengan area outdoor AC maupun area toren nih teman-teman. Kalau di sebelah bagian fasad depan nih juga ada satu jendela yang bisa dibuka tutup dengan cara digeser ya, untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami daripada rumah ini. Jadi memang model tampak depannya itu ada satu jendela di lantai etiknya yang kalau kita lihat dari luar itu kayak di atapnya itu ada jendela kecilnya gitu. Jadi lucu. Secara garis besar itu jadi satu kesatuan, padahal kalau di dalamnya ini benar-benar satu lantai sendiri seperti ini teman-teman. Nah untuk lantai yang ada di lantai etik ini menggunakan bahan yang sama seperti yang ada di kamar ya. Jadi tadi kamar tidur anak, kamar tidur tamu, kamar tidur yang utama juga semuanya memakai modelan lantai yang seperti ini nih teman-teman. Kalau kita lihat ini karena gede,
mungkin bisa dijadikan beberapa fungsi. Misalnya contoh yang ini disekat nih, bisa sebagai area entertainment room atau area karaoke, atau kalau kamu suka nonton bareng-bareng bisa dijadiin tempat nonton favorit bersama keluarga ataupun sahabat kamu. Jadi kalau misalnya ada acara, nggak perlu nih sewa di tempat di luar lagi, tinggal bikin aja acara di rumah. Nah di bagian luarnya mungkin kalau misalnya kamu punya anak-anak yang masih kecil, bisa banget nih dijadikan tempat untuk area bermain. Atau kamu yang biasanya bekerja dari rumah, bisa banget juga dijadikan mini home office di sini ya. Atau mungkin tempat studio live juga bisa banget nih. Jadi buat expertisan yang penasaran ingin survei ke rumah ini langsung, bisa hubungi property expert kami di nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel YouTube Expert Project. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Dan kamu bisa mendapatkan update-update terbaru berita seputaran properti yang ada di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia.